Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang teranggotakan saya sendiri, Akbar Pandodo, terus Mbak Salasati, Mbak Alia Yeni akan mempresentasikan makalah kelompok 4. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan, yang membawa kita bisa mempresentasikan makalah pada hari ini atau pada video ini. Dan tidak lupa pada bulan Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad SAW, kita berbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman ad-dinul Islam atau terang benderang. Dan tidak lupa salam hormat kepada dosen pengampu kita pada mata kuliah evaluasi pembelajaran ini, yaitu Bapak dosen Abdullah Zaini. Mata'anallahu bituli hayati, semoga Allah panjangkan umur beliau dan semoga beliau sehat terus, sehat walafiat, amin 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 ya rabbal alamin. Dan langsung saja presentasi kelompok 4 dimulai. Model-model evaluasi program. Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, ada banyak model yang dipergunakan untuk mengevaluasi keterlaksanaan program. Dalam hal ini, Stephen Isaac membedakan adanya 4 hal yang dipergunakan untuk membedakan ragam model evaluasi, yaitu goal-oriented, decision-oriented, transactional-oriented, dan research-oriented. Menurut Kaufman dan Thomas, membedakan model evaluasi menjadi 8, yaitu model-model evaluasi program pendidikan. 1. Goal-oriented evaluation models oleh Tyler. 2. Goal-free evaluation oleh Scriven. 3. Formative summative model oleh Scriven. 4. Countenance evaluation model oleh Steig. 5. Responsive evaluation oleh Steig. 6. CSE-UCLA models oleh Alkin. 7. CIPP evaluation models oleh Staffelbeam. Dan yang ke-8, discrepancy models oleh Provos. Yang pertama adalah model goal-oriented evaluasi model. Merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan. Kedua adalah model goal-free evaluation. Dikembangkan oleh Michael Scriven, dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Tyler. Jika alam model yang dikembangkan oleh Tyler, evaluator terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai. Dalam model goal-free evaluation justru menoleh dari tujuan. Ketiga ada model formative summative evaluation. Model ini menggunakan tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan disebut evaluasi formatif, dan ketika program sudah selesai dilaksanakan disebut evaluasi sumatif. Evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dengan demikian, model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjukkan tentang apa, kapan, dan tujuan evaluasi tersebut dilaksanakan. Saya akan menjelaskan materi tentang Countenance Evaluation Models yang dikemukakan oleh Steig. Langsung saja, model Countenance yaitu model pertama suatu evaluasi kurikulum yang dikemukakan atau dikembangkan oleh Steig. Nah, pengertian Countenance adalah keseluruhan, sedangkan pengertian lain adalah sesuatu yang disenangi atau favorable. Nah,
menurut Profus juga tujuan dari model continence ini yang dimukakan oleh STIC yaitu melengkapi kerangka untuk pengembangan suatu rencana penilaian kurikulum. Seperti itu. Nah, lanjut yaitu responsive evaluation yang dikemukakan juga oleh STIC tadi, yang continence evaluation models juga. Nah, model evaluasi responsif ini yang dimukakan oleh STIC, responsive evaluation, yaitu model yang dikembangkan pada tahun 1975 oleh Robert STIC. Evaluasi menurut STIC adalah usaha mendeskripsikan program-program dan memberikan judgement kepadanya. Nah, STIC mengatakan bahwa evaluasi tidak sempurna jika tidak memberikan judgement. Nah, dalam memberikan judgement, kita di dalam memberikan judgement itu dapat digunakan atau menggunakan standar atau kriteria absolut. Absolut itu juga bisa dikatakan mutlak atau relatif, seperti itu. Itu tadi yang dikemukakan oleh STIC. Saya bacakan tadi continence evaluation models dan juga responsive evaluation. Dan di sini saya akan lanjutnya membaca yaitu CSA UCLA models dari Alkin, dikembangkan oleh Alkin. CSA UCLA evaluation model merupakan singkatan dari CSA, singkatan dari Center for the Study of Evaluation. Sedangkan UCLA itu merupakan singkatan dari University of California in Los Angeles. Nah, menurut Ari Kunto dan Jabar mengatakan ciri dari CSA UCLA ini yaitu evaluation model mempunyai 5 tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Seperti itu. Tadi saya sudah menjelaskan oleh Robert STIC dan Alkin. Lanjut dari teman saya. Selanjutnya, model yang ketujuh yaitu konsep evaluasi model CIP, Context, Input, Process, and Product. Pertama kali dikenalkan oleh Stuflebem pada 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi SEA, The Elementary and Secondary Education Action. Menurut Madaus, Scriven, and Stuflebem, tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki. Tujuan model ini adalah untuk membantu penilai yang mengevaluasi program sekolah, kursus pengajaran, dan desain kurikulum. Model yang terakhir yaitu diskrepensi. Kata diskrepensi adalah istilah bahasa Inggris yang artinya kesenjangan. Discrepancy models oleh Profus atau model evaluasi kesenjangan merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Malcolm M. Profus pada tahun 1984. Model evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku standar yang sudah ditentukan dalam program tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program tersebut. Nah, itu tadi presentasi dari kami kelompok 4 yang beranggotakan Akbar Pandodo, teman saya Mbak Salasati, dan teman saya Mbak Alia Yeni. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyimak dengan sangat baik, menyimak dengan sangat luar biasa. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan bisa ditulis atau dikomen di via grup WA. Oke. Terima kasih sangat banyak juga kepada dosen pengampu Bapak Abdullah Zaini. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga bila ada salah tindak perbuatan. Manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi berbanyak sholawat di bulan Maulid, insya Allah mendapat syafaat
baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan semuanya teman-temanku. Terima kasih. Jazakallahu khairan jaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.